saya dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan masyarakat global Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya bersama rekan saya akan membahas mengenai Perang Korea. Stay tune ya dan tonton videonya sampai habis. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video kali ini. Yuk kita mulai. Kekaisaran Korea atau yang biasa disebut sebagai Kekaisaran Han Raya adalah salah satu nama negara yang berbentuk kekaisaran di Korea yang ada sejak proklamasi Kekaisaran Korea pada bulan Oktober 1897 sampai dengan dianeksasi oleh Jepang pada tanggal 20 Agustus 1910. Negara ini merupakan negara dari penerus kerajaan Joseon atau yang biasa disebut sebagai dinasti Joseon. Adanya perang Tiongkok dan Jepang membuat keinginan Jepang ini untuk memiliki negara Korea terbendung. Akhirnya, dengan melemahnya dinasti Qing, Jepang akhirnya menegosiasikan perjanjian Shimonoseki dengan utusan dari Kekaisaran Qing, di mana Jepang merebut kendali atas semenanjung Liangdong dari Qing. Sebuah langkah yang dirancang untuk mencegah perluasan ke selatan oleh saingan baru Jepang yaitu Rusia. Dan yang lebih penting lagi yaitu ambisi Jepang menancapkan pengaruh atas Korea. Sampai pada akhirnya dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki membuat melemahnya Jepang. Pada saat itu, Jepang sangat tidak berdaya untuk melawan tekanan asing, terutama oleh negara-negara yang dianggap jauh lebih maju. Dan dengan demikian, Jepang melepaskan klaimnya atas semenanjung Liangdong di Korea. Dengan keberhasilan intervensi 3 negara, Rusia muncul sebagai kekuatan utama di Asia Timur, menggantikan Qing sebagai entitas yang banyak mempengaruhi pemerintahan Joseon. Pada saat Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua, maka pasukan sekutu yang terdiri atas Uni Soviet dan Amerika Serikat melancarkan serangannya ke Korea dengan alasan untuk membasmi sisa-sisa kekuatan Jepang. Uni Soviet segera meluncur serangan di wilayah utara pada tanggal 12 Agustus 1945. Sementara itu, Amerika baru mendaratkan diri di kawasan selatan pada bulan September 1945. Dengan demikian, mulailah wilayah Korea diduduki oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam dua belahan yang berbeda. Kini, dua Korea tumbuh secara berbeda, Korea Selatan dengan Amerika dan Korea Utara dengan Uni Sovietnya. Korea Utara tumbuh dengan industri yang sangat pesat dan maju, yang hampir menyamai Jepang. Sedangkan Korea Utara tumbuh menjadi negara yang sangat kuat akan militernya. Perang Korea atau yang disebut juga dengan Proxy War. Secara teknis, ini tidak pernah berakhir. Kenapa demikian? Karena memang dari kedua belah kubu itu sangat bersikukuh untuk menguasai dan untuk menyatukan kedua Korea tersebut. Siapakah yang paling kuat dan siapakah yang paling menang? Pada akhirnya pada tahun 1951, pembicaraan pun dimulai antara Korea Selatan dengan Korea Utara melakukan pembicaraan atas gencatan senjata. Namun, pembicaraan itu pun terelakkan selama 2 tahun ke depan. Perang pun terjadi. Pertempuran pun terjadi di situ hingga akhirnya 1953 dengan negosiasi yang sangat rumit, 2 tahun sebelumnya kembali melakukan pertempuran hingga akhirnya dihadiri oleh Korea Utara, Tiongkok beserta Amerika Serikat. Mereka melakukan gencatan senjata 27 Juli 1953. Di sini tercapailah gencatan senjata yang ditandatangani oleh Korea Utara, Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun di dalam perjanjian tersebut tidak ada perdamaian secara resmi, hingga akhirnya sampai saat ini pun masih terjadi konflik-konflik dengan skala yang kecil di dalamnya.
Sampai saat ini kita bisa melihat dari beberapa tahun ke belakang, tepatnya pada tahun 2006, Korea Utara mulai menggemparkan dunia dengan kekuatan nuklirnya, dengan meluncurkan rudalnya kepada Korea Selatan. Itu memicu adanya konflik kembali antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya konflik-konflik dalam skala kecil pun masih terjadi antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Lalu, apa sih dampak yang terjadi setelah konflik di semenanjung Korea antara Korea Utara dengan Korea Selatan? Tentunya di sini di bidang ekonomi, kedua belah pihak negara dalam infrastruktur mengalami kerugian karena banyak infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang ada di kedua belah pihak negara mengalami kehancuran. Tentunya dalam bidang ekonomi pun demikian. Sebenarnya pada tahun 1970 mereka memiliki keseimbangan ekonomi yang sama antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Namun dengan orientasi yang berbeda, Korea Selatan lebih mengutamakan rakyatnya dan Korea Utara hanya mengutamakan di bidang militernya, hingga akhirnya Korea Utara pun mengalami kesesatan dalam ekonomi. Dampak yang ditimbulkan akhirnya banyak korban jiwa yang mati karena kelaparan. Lalu di bidang politik pun dampaknya itu yang pertama dari Korea Selatan itu memegang sistem pemerintahan demokratis. Sedangkan di dalam pemerintahan Korea Utara itu adalah menganut sistem pemerintahan komunis sentralistik dengan sistem yang hierarki, yang mana kekuasaan atau pejabat tertinggi itu hanya dipegang dari pihak keluarga saja, dengan kekeluargaan. Seperti itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa video ini di-share dan di-like, karena pada akhirnya penentuan penilaian ini yaitu dilihat dari like-nya. Oke, terima kasih. Saya Zainuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.